Oke, udah, saya ikuti aliran Anda. Jadi ini sama dengan penyatuan kata Dia ikuti dia ikuti. yang ada Jadi pada Anda kalimat kata Allah dalam Islam. Itu berasal dari dua suku kata, Bang. wih, Sama. sok pinter lagi nih satu nih. Ada lagi nih. Iya, betul. Itu penggabungan dari dua kata. Kata apa? Ah. Ya coba. Allah itu penggabungan dari dua kata. Kata apa? Datanya, mau terangkan, Bang? Ya, terangkan coba. Oke. Dalam kata Masya Allah, ada Allahnya, Bang, kan? Kenapa ada masa dimasukkan? Ada enggak? Apa artinya itu, Bang? Allah doang bang, nggak usah pakai masa. Allah aja, masa dua katanya mana? Iya, pengucapannya kayak mana, Bangku? Gimana sih? Allah itu kan katanya dua kata, apa aja? Iya, dua kata. Nah, yang mana? Bismillah. Oke, kata Bismillah. Kenapa langsung ke Bismillah? Dasar keros. Abang Enggak, sering apa naik Bismillah? motor keros ya bang? Bukan, jangan kembali ke cross. Saya tadi bilang ini penggabungan dua kata. Mas Mandi ini lebih gila ini Mas Saya Mandi. sudah bilang Pusing gua. Allah itu penggabungan dari dua kata. Mas Mandi lu Udah? hadapin dah. Al dan lah. Itu keilmuannya dari mana itu ya? Oke. Apa arti daripada Bismillah, Bang? Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih bang. Allah Maha Siapa Pengasih. yang maha pengasih? Siapa? Bismillah artinya kan lu tanya gua. Nah, Kalau nanya gua dengan artiin nama kenapa Allah yang lagi maha lu pengasih, jangan ngeyel? hilangkan Allahnya. Hah? Iya, enggak, jangan hilangkan. Ini ngomong apa Bapak Iya ini? nggak tahu ini orang yang maju nih. Ngomong apa Bang? Jangan membahas Jangan sesuatu bilang yang maha pengasih. yang Bismillah saudara itu tidak punya artinya Allah maha kapasitas. pengasih. Gitu. Jadi abang nggak berterima kalau aku bilang Kristen itu pembagian dari dua suku kata. Jadi saya pun menjelaskan di sini Allah itu pun penggabungan dari dua kata, yaitu al dan lah. Karena pada kata Bismillah, Bismillah, alnya itu dihilangkan. Gitu Nggak loh. nyambung ini. Bahkan sedikit-dikit nggak nyambung. Aku heran nengok-nengok kalian yang bikin-bikin. Nggak nyambung. Loh. Harusnya kalau Anda, Aku heran saudara, kalau Anda membahas, kalau ada pembahasan tentang Kristen, kata Kristen, itu nyambungnya kalau bahasanya di Islam itu ya kata Islam. Kenapa Kristen larinya ke Allah ya? Kalau berbicara mengenai Kristen, kami umat Islam tahu berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, artinya pengikut Kristus. Tapi ini klaim bahwa orang-orang yang menyembah Yesus itu adalah pengikut Yesus. Bukan, orang yang menyembah Yesus itu adalah pentuhan Yesus. Di Antioquia, di Turki, pada tahun 40 sampai 44, pertama kali kemudian orang-orang non-Yahudi disebut Kristen. Siapa mereka ini? Pengikut Paulus. Nah, pengikut Paulus ini menyebar kemana-mana. Sampai ke Belanda. Sampai ke Indonesia. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus. Tidak ada Kristen pengikut Yesus, itu tak ada. Kristen artinya Kristianos, pengikut Kristus. Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 11 juga mengaku sebagai Kristus. Bahkan di dalam kitab saudara, Paulus itu mengaku sebagai Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 kalau nggak salah. Di situ dia mengaku. Jadi Paulus ini mengaku Kristus, Paulus ini juga mengaku sebagai Bapa. Mengaku Tuhan dia. Gitu Bang. Jadi saudara ini adalah pengikut Paulus di dalam mempertuhankan anaknya orang. Nah itulah Kristen. Dari awal tadi kita bahas ini, belum ada Kristen yang bisa membuktikan kemudian asal usul Kristen ini dari mana, itu belum ada. Mereka menghindari data. Datanya mereka berasal dari Paulus, tapi mereka hindari. Nah, ini bahayanya. Artinya
kalau kami umat Islam, Islam ini dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini dari mana? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kami akui. Kami tidak memperlihatkan sesuatu palsu, yang palsu-palsu, enggak. Sedangkan kalian sedangkan Kristen cenderung. Jadi maksud Anda kekristenan kami itu palsu. Hei Juma. Kalau Jadi maksud dikatakan Anda kekristenan kami itu palsu. asli Kristen, asli. Kristen itu asli Kristen. Iya, bahasa Anda tadi itu dulu uruskan dulu. Jadi maksud Anda kekristenan kami itu palsu gitu. Kalau kekristenan ini mengaku sebagai pengikut Yesus baru palsu. Karena Kristen ini bukan pengikutnya Yesus. Kristen ini adalah pengikut Paulus. Oh, salah itu Bang. Salah. Anda Abang, itu manusia keliru di situ Abang. Keliru. Yesus sunat. Yesus sunat. Kristen menyebarkan ajaran Yesus dan dia Yesus sunat. Kristen Bang Juma yang terhormat. Bang Juma yang terhormat. Halo. Iya, Bang Juma. Iya. Abang bertanya, Yesus sunat. Iya. Itu pertanyaan itu udah melebihi loh Bang. Pertanyaan apa kalau saya bilang Allah Anda sunat? Abang tahu rupanya Allah itu sunat. Enggak, kan kalian mengaku pengikut. Sedangkan Yesus berkata Iya. di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, yaitu mereka yang mengikuti aku. Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Aku melakukan sunat pengikutku. Maksudnya apa Bang ini sekarang? Pengikut apa ini? Ya, Yesus mengatakan pengikutnya Yesus mengikuti Yesus sunat. Oh, kalau konteks sunat itu Bang ya, gini. Oh, silakan. Yesus itu lahir sebagai wujud manusia dan dari suku Yahudi. Jadi tradisi sunat itu adalah tradisi Yahudi, bukan Arab. Loh, kenapa larinya ke Arab ya? Arab tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Kalian yang mengaku pengikut. Iya. Tapi faktanya kalian anti Kristus. Oke. Sunat Kalian itu tradisi Yahudi. Paham, Itu Bang? perintah Tuhan atau tradisi? Sebelum Yesus pun suku Yahudi itu sudah sunat. Nah, iya, itu tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan. Sekarang kebiasaan yang mereka anut itu menjadi tradisi. Itu asalnya perintah Tuhan atau bukan? Tidak. Loh. Kitab Kejadian 17. Sunat itu adalah perjanjian kekal untuk Abraham dan keturunannya. Kok tidak pula? Bahkan di Kejadian 17:14, nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kalau berdasarkan Bible, Kejadian 17 nomor 14, sebenarnya orang Kristen ini harus dibunuh semua ini sama orang Yahudi. Nah, itu dalil, Bang. Coba Anda baca Kejadian 17 nomor 14. Tapi karena kalian ini bukan pengikut Yesus, maka tak apa kalian itu tidak bersunat. Kan kalian bukan pengikutnya. Ya Kak, saya kan nggak Yahudi Bang. Ya, oleh karena itulah Anda bukan pengikutnya, karena Yesus mengaku aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Oke Bang Juma. Anda hanya nyamar-nyamar saja. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, itulah kalian. Abang tahu itu yang mana itu serigala itu? Bang Juma orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, makanya saya tidak pernah mengaku saya pengikut Yesus. Jadi Yesus tadi datang mengaku, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, kalian bukan umat Israel, kalian hanya Satu sisi kan Yesus juga berkata, pergilah dan baptislah semua bangsa-bangsa. Kan ada itu Bang. Udah termasuk bangsa Indonesia. Ya, Matius 28. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus itu. Abang keliru. Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya setelah Kata dia siapa? bangkit dari kematian. Kata siapa? Itu. Kata siapa, Bang? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Enggak ada. Penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus.
Itu orang lain. Dan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu tidak ditemukan di kodeks tertua. Tidak ada di kodeks Sinaiticus dan juga Vatikanus. Itu tak ada. Itu penambahan berikutnya. Ditambah-tambahin itu. Jadi apa yang diucapkan itu Yesus itu dikarang-karang gitu. Bukan dikarang-karang ucapan Yesus, tidak. Yesus tidak pernah berkata demikian. Itu Jadi hanya siapa yang ditulis. bicara di situ, Bang? Siapa yang bicara di Penulis Bible Anda yang berbicara. Lucu Bang ini. Kok lucu pula? Mualaf aja Bang Juma biar lebih mengerti lagi kitab suci. Matius itu tulisan siapa, Bang? Jadi gini Bang ya. Itu kan jangankan Alkitab, Al-Quran juga itu kan punya sejarah. Tak mungkin tulisan itu nggak ada kalau yang nggak ada yang menulis. Jadi abang bilang siapa Ada yang menulis? menulis. Ada yang Karena menulis. semua berdasarkan fakta dan saksi, gitu loh. Nah, fakta dan saksi. Al-Quran Kenapa juga nggak ada bukan? yang nulis? Al-Quran juga nggak ada yang nulis gitu. Kenapa harus orang lain yang menulis? Kenapa bukan muridnya Yesus? Kenapa harus orang lain? Orang lain. Kenapa kau nggak nulis? Santai kita, jangan emosi. Matius itu ditulis Jangan emosi. tahun berapa? Tahun 66. Tunggu dulu, Bang Juma, tunggu dulu. Jangan emosi Pak Pardede, Iya, Ibu nggak bisa Pardede emosi, ini. jangan Slow. emosi, nggak bisa Santai emosi kita di menghadapi sini. Bang Juma ini aman. Slow, kita Kristen ini. Pikiran Ada istri itu dari Le. Kalau si Juma ada Bapak-bapak gereja awal mula di tahun 130 Masehi Ini berkata, abang Juma, nanti Nah, ya, ada aku yang Mas, bikin Bang. Aku pernyataan, saudara-saudara abang-abang di sini. tanya siapa yang nulis Matius, siapa yang nulis kitab Yohanes, siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini. Aduh, ribet Bang. Loh, ribet. memang harus ditanya itu. Nah, Misalnya jadi ada kalau pemberitaan tanya, yang Abang, mengatakan, kalau tanya sama misalnya Abang, gini, siapa yang nulis surat Al-Nisa, siapa yang Al-Quranul Karim itu ditulis oleh sahabat Rasulullah. Rasulullah berkata, khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebutlah namanya. Ini. Yesus pernah nggak? Terimalah kitab Matius dari muridku bernama ini. Ada nggak? Nggak ada. Sedangkan bapak-bapak gereja mula-mula yang hidup di antara abad kedua di tahun 130. Mereka mengatakan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah orang yang hidup di sekitar tahun 80-an. Meskipun kemudian berdasarkan naskah papirus ya menunjukkan bahwa tulisan Matius itu ditulis pada tahun 66. Yesus tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33. Berarti ada 30 tahun. Berarti ada 30 tahun selang Yesus terangkat baru ada yang mengarang buku Matius ini. Maka kalau Anda menjadikan iman Anda dasarnya kepada buku tersebut, coba Anda uraikan dulu. Yesus tahu enggak buku Matius ini? Yesus tahu enggak penulis buku Matius tersebut? Kalau ada data silakan sajikan data itu. Tapi kalau tidak ada, berarti putus antara Matius, penulis Matius, buku Matius dengan Yesus sendiri. Putus, tak ada hubungan. Iya, Gimana? betul. Jadi di kitab Perjanjian Baru itu tertulis setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Jadi yang menulis itu semua adalah pengikutnya, murid-muridnya. Bagaimana Jadi itu ceritanya dia tulis tahun 66? Temurun diriwayatkan, Bang, gitu. Itu Bukankah murid-murid Yesus semuanya dianiaya oleh Paulus? Ya, Bang, kenapa? Bukankah murid-muridnya yang 11 orang, Yudas kan sudah mati, yang 11 orang bukankah sudah dianiaya oleh Paulus? Iya, dianiaya, betul. Jadi Terus di mana pada saat penganiayaan itu mereka menulis? oh, itu Bang, itu enggak spontan, Bang, ada waktunya gitu. Jadi Nah, bukan sedangkan sekarang Yesus besoknya enggak, ada waktunya. Menurut penyelidikan dari penulis buku Yohanes, Yesus berkata pada masanya, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti sebelum Yesus terangkat, firman-Nya telah Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya. Sementara muridnya dia niaya. 30 tahun kemudian ada penulis-penulis. Siapa mereka ini? Bukan murid Yesus. Nah, itulah dasar iman saudara Kristen. Yaitu buku-buku yang dihasilkan dari kanonisasi, buku yang diloloskan kemudian hanya 4. Yang lain, Injil Filipus, Thomas, Injil Maria, Injil Andreas ditolak. Apa dasar pijakannya menolak? Siapa yang bisa menilai ini yang benar, ini yang salah? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan itu? Bapak-bapak gereja. Kenapa bisa bapak-bapak gereja yang menjadi sandaran ini diloloskan, ini tidak? Karena bapak-bapak gereja itu adalah pelanjut dari ajaran Romawi kuno, penyembah dewa-dewa. Maka buku-buku yang ditulis yang bersesuaian dengan imannya nenek moyang Romawi Yunani kuno, mereka terima. Loloslah 4 buku ini. Yang lainnya tidak. Buku Injil Barnabas tidak, Injil Thomas tidak. Kenapa? Injil Filipus tidak. Kenapa? Karena isinya menceritakan tentang betul-betul keadaan Nabi Isa atau Yesus. Sedangkan yang keempat ini sesuai dengan pesanan Roma Yunani. Salah bang, Isa Itu bukan Yesus fakta. bang. Isa bukan Yesus. Sejak kapan Sayangnya. Isa? Ya saya tanya dulu, abang tadi menyebut nama Isa. Sejak kapan Isa jadi Yesus? Tanya dulu abang. Oke, baik. Nah, Isa itu bahasa Semitik, bahasa keturunan Abraham. Penyebutan Isa dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Yosua, atau dalam bahasa Aram disebut Iso. Jadi 3 bahasa serumpun, Ibrani, Aram, dan Arab. Sedangkan yang Anda sembah bernama Yesus itu tidak dikenal di 3 bahasa keturunan Abraham ini. Yesus itu tokoh yang baru dibuat pada abad keempat oleh Roma Yunani dalam bahasa Yunani. Jadi tak ada hubungannya. Justru kalau Anda mengatakan Yesus bukan Isa, saya iakan. Sayangnya Bible di Indonesia semua mengambil istilah-istilahnya Nabi Isa. Contoh Alkitab. Nabi Isa Nabi Isa lah yang menyebut kata Alkitab itu. Yesus tidak pernah menyebut kata Alkitab. Cuma Nabi Isa. Contoh, Inni Abdullah ataniya Alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa yang menyebut kalau dia menerima Alkitab. Yesus tidak pernah menyebut itu. Nah, sekarang Bible Indonesia disebut Alkitab. Berarti dengan kata lain, Anda menolak Nabi Isa tapi Anda menerima ajaran Nabi Isa. Oke bang, saya tanya sekarang bang. Saya tanya sekarang. Kenapa saya bilang tadi kami menolak Isa itu sebagai Yesus ya? Karena berdasarkan isi Quran pun Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus yang kami kenal itu lahir di kandang domba. Bagaimana satu subjek, satu sosok ataupun satu orang punya 2 tempat kelahiran yang berbeda? Nah, sekarang yang mana yang kira-kira pengetahuannya benar? Pencipta langit semesta, pencipta alam semesta yang maha melihat. Jawaban saya tadi, pertanyaan saya dijawab dulu. Iya, ini saya jawab. Al-Quran dituliskan bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran dituliskan dari ilham wahyu dari langit. Nah, yang mewahyukan ini adalah yang maha melihat. Sedangkan Bible dituliskan dari hasil penyelidikan orang-orang yang kita tidak kenal. Wartawan lepas. Sekarang kira-kira Tuhan yang maha melihat ini benar atau wartawan yang tidak dikenali yang benar? Nah, untuk mengetahui itu, sekarang mari kita lihat secara arkeolog. Orang-orang Yahudi sekarang ini, 2 tahun belakangan ini, mereka kemudian menanam biji-biji kurma yang mereka katakan bijinya itu berasal dari 2000 tahun silam. Di dalam Bible berteburan kemudian data-data yang menyatakan bahwasanya Yerusalem itu adalah kota kurma. Sedangkan tidak ada data di dalam Bible-nya orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya kota mereka itu disebut sebagai kota kandang. Tak ada. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwa ternyata kitabnya orang Yahudi bertaburan ucapan di mana ucapan itu berhubungan dengan kota kurma. Contoh, Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma di padang gurun. Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Nah, Yehuda dari kota pohon kurma. Kira-kira Yehuda ini di mana?
Hakim-Hakim 3:13. Raja itu mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Jadi ada nggak tertulis di situ? Ada nggak tertulis di situ ayat selanjutnya Yesus lahir di situ? Ada. Ini cerita tempat Yesus itu disebut kota Yang saya kurma. tanyakan tadi kenapa kok bisa satu wujud, satu subjek? Tanya kepada tempat kelahirannya. Tanya kepada pengarang kitab saudara. Tanya kepada pengarang kitab saudara. Dari mana dia tahu Yesus lahir di kandang domba? Tanya. Apakah ada dia di situ pada saat Yesus lahir? Sedangkan Yesus lebih tua dari pengarang. Dari mana pengarang tahu Yesus lahir di dalam kandang domba? Sementara dia tidak ada di sana. Coba tanya pengarang kitab Anda, dari mana kau tahu itu bahwa Yesus lahir di kandang domba? Tanya coba. Apa jawaban mereka? Kami menerima dari penyelidikan, dari saksi-saksi yang... Siapa saksinya? Oke, Bang, terangkan, Bang. Jadi kitab hakim-hakim yang Anda terangkan tadi itu rentan waktunya ke zaman Yesus ataupun zaman mau kelahiran Yesus itu jauh, Bang, bedanya, Bang. Iya, tapi Yerusalem itu disebut sebagai kota kurma. Yesus lahir di mana? Hakim-hakim itu ada disebut di situ, Yesus lahir di situ. Ini kan enggak. Enggak, saya tanya kepada saudara. Itu kan menerangkan bahwasanya kurma tumbuh di sana. Nah, iya memang betul. Berarti Yerusalem itu adalah kota kurma. Jadi betul. Berarti betul Yesus lahir di kota kurma. Kalau orang katakan kota kurma berarti di situ banyak kurma. Saya kasih data lagi. Nehemia 8:16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Berarti Yerusalem itu penuh dengan kurma. Yesus lahir di situ. Nah, sekarang mana bukti kalau Yesus lahir di kandang domba? Punya data Yesus lahir di situ? Ada nggak tertulis Yesus? Tidak tertulis. Nah, sekarang kalau demikian adanya Anda minta yang tertulis, sedangkan yang tertulis Yerusalem kota kurma Anda cari di situ Yesus. Saya juga tanya, di mana di dalam kitab hakim-hakim ada kandang domba tempat Yesus lahir? Ayo, biar adil. Kalau kitabnya orang Yahudi menyebut Yerusalem, menyebut wilayah Yerusalem itu adalah wilayah kota kurma, ada nggak di dalam kitab mereka disebut kota kandang kambing, kandang domba? Bang, saya tidak bilang di Yerusalem itu nggak ada kurma, Bang. Saya tidak ada bilang itu. Tapi yang jelasnya Yesus itu di Alkitab kami tertulis lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Kalau abang bilang itu si Isa yang lahir di sana di bawah pohon kurma, silahkan. Kami nggak menyangkal, tapi jangan sangkut pautkan dengan Yesus, gitu loh, Bang. Ya, tidak ada yang menyangkut pautkan dengan Yesus, tak ada. Saya sudah mengatakan Yesus itu tokoh fiktif yang dibentuk oleh Roma Yunani. Jadi kenapa kalian selalu menyangkut pautkan bahwasanya Yesus adalah Isa? Tidak ada pernah kami menyangkut pautkan itu. Tidak ada. Ingat, Bang. Dengar saudara. Umur Anda sekarang berapa? Umur Anda sekarang berapa? Orang itu ngotot bilang Isa ala Yesus. Saudara, umur Anda sekarang berapa? Yang bernama Masjid Yesus, tapi gereja bertaburan namanya Gereja Isa Al-Masih. Oke. Nah, sekarang di dalam Bible saudara, Anda menolak Isa, tapi kata Alkitab itu terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Injil terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Allah terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Nabi dan Rasul terlontar dari mulut Nabi Isa. Kenapa Anda tidak menggunakan apa yang terlontar dari mulut Yesus? Kenapa justru lari ke ajaran Isa kalau begitu? Jadi yang mau menyamakan Isa dengan Yesus kalian, bukan kami. Nabi Isa punya kitab namanya Alkitab. Di mana dalilnya? Sabar. Seperti itu. Fakta. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, atani Alkitab, wa ja'alani nabiyan." Nabi Isa berkata, Alkitab. Tidak pernah. Coba tunjukkan perkataan Yesus.
Coba tunjukkan perkataan Yesus yang menyebut kata Alkitab. Silakan. Sekali-kali bro, sekali-kali kalau jawab pertanyaan Banyu mak ngeyel terus kau. Saya turun kau kalau kau nggak jawab. Coba silakan tunjukkan. Ucapan Yesus menyebut kata Alkitab. Silakan. Ya. Kalau kau nggak jawab ini saya turunkan. Kalau kau nggak jawab. Saya tegas di sini. Kalau kau nggak jawab pertanyaan ini saya turunkan. Ya memang tidak ada itu Tidak pernyataan ada. Yesus. Terus Menurut Alkitab tidak ada. berarti kalian menggunakan nama Alkitab karena kalian yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, bukan kami. Kenapa kamu mengikuti ucapan Nabi Isa? Alkitab ini Tidak Abdullah ada nama atani Isa, Alkitab satu wa kata pun di ja'alani Alkitab. nabiyan. Kenapa kalian mengikuti perkataan Nabi Isa dengan menyebut kalimat daripada kata dari ucapan Nabi Isa untuk kitab kalian Alkitab? Udahlah bang, suka-suka abang aja mengikuti orang. Menyerah dia. Suka-suka abang aja bikin mood. Karena abang pun nggak nyaman. Udahlah saudara, ya kebenaran itu harus disampaikan. Anda menerima silakan, Anda tidak menerima. Islam bukan seperti Kristen, jadikanlah seluruh orang Islam menjadi pengikutku. Kalau di Islam tidak, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Hanya Ya, orang Kristen betul. yang dipaksakan mengkristenkan orang di Begini muka aja, bumi Bang, ini. ya. Gitu saudara. Silakan. Ini Turun aja Oke, Bang. ini saran dari Itu ya, aku, turun Bang. aja Bang Sam, turun aja Bang Sam. Si potong semua ini. Turun aja Bang Sam. Kalau bikin kalian bikin PKPKG ini ambil topik dari Al-Quran, ya jangan campur-campurkan Alkitab karena kami nggak capek bahas Alkitab kami gitu. Nggak Alkitab sekarang lagi. zaman lagi promosi Itu agama Nabi gitu, Isa Bang. kan? Kalian ikuti Nabi Isa kan? Inilah kenapa kami Islam itu hadir di hadapan kalian untuk mengagetkan kalian. Woi, woi, Oh enggak lah bang. misionaris, hei bangun, hei. Kami sudah hadir. Kalian tidak bebas lagi memurtadkan umat Islam. Kami sudah ada. Kalian tidak bebas lagi menyebut kata Karena di Alkitab mana-mana untuk aku tengok Bible. yang bikin PKPKG Kalian ini tidak selalu tidak bebas muncul lagi mulia. menyebut kata Allah. Kalian tidak akan pernah bebas lagi menyebut kata Injil, kata Kan banyak, ayat, bang, kata Bang Roh Juma. Bang Kudus. Juma. Bang Gak ada Juma. lagi kalian bebas-bebasnya karena kami sudah hadir. Tuh, poinnya itu di situ, Bang. Nah kan banyak bahan bang dari Al-Quran yang harus anda ceramahi gitu, contoh. Nah, ini ya saya kan? bukan penceramah. Saya adalah apologet Nggak Islam. capek, abang. Capek, Saya abang, apologet, karena- saya bukan ustadz, saya apologet. Apologet itu artinya pembela. Pembela agama Islam di mana Islam sedang dironrong oleh gerakan pemurtadan. Ya, kalau itu jelas bang, karena mereka udah waras. Yang murtad itu yang waras. Buset dah. Bukan gila. Gila Markus itu. 5 Anda baca. Markus 5 Anda baca Nah, nomor itu. 1 sampai nomor 20. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Coba Anda baca tuh. Jadi barang siapa yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, dia adalah orang yang kerasukan setan, dia adalah orang gila. Baca dalil. Siapa yang Matius bicara? 7, Siapa yang berbicara Matius di situ, 7. Bang? Itu pengarang kitab saudara. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, dia akan diusir ke neraka. Kata siapa? Kata Matius. Siapa yang berkata menurut Matius di situ? Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa itu kalian? Kan pernyataan waktu Yesus diuji oleh iblis. Bos. Oh, Jadi salah. makanya Oh, tidak belajar Anda ini. Tuhan itu nggak perlu diuji gitu. Aduh, ya. tidak belajar Anda ini. Itu lain, itu Matius 4. Ini yang Matius 7. Matius 4 itu Yesus dicobai sama setan. Tuhan dicobai sama setan kan lawan-lawan. Ya, betul. Nah, sekarang Betul. yang di Matius 7 yang diusir Yesus itu adalah karisteng. Supaya anak-anak kami umat Islam ini tidak diusir ke neraka, ya kami halangi mereka untuk menjadi Kristen karena begitu masuk Kristen diusir oleh Yesus. Bang, pegangan kami cuma satu bang. Ya, Ini orang nggak bisa diskusi, ketawa-ketawa doang. Kalau nggak bisa jawab turunin aja lah. Lu ketawa-ketawa doang lu, nggak ada ilmu. Wa idza husyiran nasu Ini cukup satu bang. kanu lahum a'da Lucu wa apa, kanu bi ibadatihim mendengar ini, kafirin. Ya. Pada hari penghakiman nanti semua manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain Allah akan menjadi musuh bagi mereka.
Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada selain daripada Allah akan diingkari oleh Dia yang mereka sembah. Itulah yang tertulis di Matius 7. Yesus mengatakan kepada Kristen, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian. Ya, Kalian itu kan Kristen tujuannya adalah untuk orang pembuat yang tidak kejahatan. mengikuti ajaran Yesus. Loh, kata siapa? Jadi Orang gini, itu Bang sudah Juma. memanggil Yesus Bang Juma, Tuhan. gini ya. Jadi cukup satu yang kami pegang. Di saat Yesus Apa itu? berkata, akulah jalan keselamatan, itu sudah lebih Di dari cukup. mana lagi begitu? Terus kenapa Anda tidak ikuti karena jalannya kalau begitu? Allah SWT Akulah itu jalan. bilang seperti Kenapa Anda itu. tidak mengikuti jalannya? Yesus sunat, Yesus sabat, Yesus penganut Taurat, Yesus kemudian tidak makan babi, Yesus ibadahnya hari Sabtu, Yesus menyembah kepada yang ada di langit. Kenapa Anda tidak ikuti? Kenapa justru Anda ke gereja? Yesus ke sinagoge, Anda ke gereja. Kenapa Anda tidak ikuti Yesus? Ayo. Kenapa? Kenapa? Yang ditunjukkan Yesus di sini, Bang. Apa? Yang Menjadi ditunjukkan Yesus Kristen. di sini bukan dia dari suku apa, tapi perbuatannya, Bang. Perbuatannya. Anda mengatakan akulah jalan, maka kami mengikuti Yesus. Yesus itu jalannya ke sinagoge, ke Baitullah, ke Bait El. Anda malah ke gereja, ke rumah yang mirip-mirip diskotik. Saya Katanya Bang, jalan. Yesus pernah berbuat dosa enggak? Yesus banyak dosanya berdasarkan Bible, banyak kali pun. Udahlah, Bang. Loh. Udahlah, Bang, turunkan aja aku, Loh, Bang. sekarang saya tanya sama Anda, sekarang saya tanya, ketika Turunkan Anda aja aku, curi ayam, dosa Anda yang tanggung siapa? Hei, hei, ketika Udah, Anda curi ayam, turunkan dosa aja, Anda Pak. ditanggung oleh siapa? Coba sebutkan. Enggak. Seluruh dosa-dosa orang Kristen yang tanggung siapa? Pencuri ayam, curi sendal, Tadi- itu ditanggung tadi oleh Abang siapa? bilang Yesus berdosa. Yesus lah. Loh. Mau Ini lihat tantangan dosanya saya, Yesus? Bang Juma. Kalau berbohong berdosa enggak? Mari kulihat, kuperlihatkan dosanya Yesus. Anda baca Ulangan 27 nomor 16. Bang, kitab Ulangan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oke, Ya, mundur karena lagi itu kalau kisah begitu. riwayat Oke. hidup manusia zaman dulu. Oke, Ya. kalau begitu Anda baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain aku. Ini Yesus bohong atau tidak? Meow. Yesus bohong atau tidak? Jangan kau berdusta, jangan kau saksi dusta. Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, pertanyaan saya, ini Yesus berbohong atau tidak? Jawab. Pertanyaan saya, ini Oke, saya jawabnya ya. ya, silakan. Oke. Silakan. Dia itu waktu itu Yesus itu berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu Yesus berkata, Hei. aku akan pergi dan akan menyiapkan surga bagi Lain itu Begitu loh. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Nah, sedangkan Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Berarti Yesus berdosa karena dia sudah berbohong. Belum lagi dia curi keledainya orang, tidak dikembalikan. Belum lagi Begini, Bang, ya. belum lagi Gini, dia Bang, tuduh ya. ibunya sebagai pencuri dan Jadi makin perampok. muter- Ibu makin yang kesini mengandung makin muter-muter. dirinya dituduhnya sebagai pencuri dan perampok. Itu dosa enggak? Untuk pohon ara juga. Nah, semua manusia yang datang sebelum aku Nabi adalah Anda pencuri dan aja, perampok. Nabi Muhammad Dia menuduh ibunya sebagai pernah pencuri dan berkata- perampok. Berdosa enggak? Jadi kesimpulannya adalah kalian keteteran ketika ditanyai tentang Yesus karena kalian sejatinya bukanlah pengikut Yesus. Kalian hanya nyamar-nyamar, kalian hanya ngaku-ngaku pengikut Yesus, padahal sejatinya dengarkan dua kalimat ini, dua kata ini. Antikristus. Itulah kalian. Ini Oteng tadi ini kalau mentok ketawa-ketawa dia. Ya karena kesambar otaknya Bang Andi. Artinya masih bisa sembuh. Menutupi kekagetannya dia. Inilah orang Kristen ya. Kenapa mereka itu senang? Ada sebagian kelompok di Kristen ini yang senang mendengarkan apologet Islam Indonesia. Karena dengan mereka mengikuti debat-debat apologet Islam Indonesia, mereka dikagetkan. Ternyata yang disampaikan Bang Suma ini benar. Dia baca Bible, Bang Suma mengatakan kemudian bahwa Yesus berkata tidak ada orang yang naik ke surga selain dia. Dia buka. Loh,
Kan Elia lebih dulu naik surga. Berarti yang disampaikan Bang Sumi ini betul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka belajar ucapan terima kasih. Mereka akhirnya malas ke gereja lagi. Karena kalau di gereja berapi-api, berbusa-busa, keluar liur, terlempar kemana-mana. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya perpuluhan. Kan gitu. Ujung-ujungnya persembahan dan seterusnya. Tapi kalau di sini apologet Islam menjelaskan semua yang disampaikan pasti ada datanya. Kita tidak mau menarasikan agama lain tanpa data. Yesus manusia, data ada. Yesus netek, data ada. Yesus kemudian dikatakan disunat, data ada. Yesus menjadi mayat, data ada. Semua yang kita sampaikan datanya ada. Hanya masalahnya sekarang banyak dari Kristen ini yang tidak tahu bahwa di dalam kitab mereka ternyata apa yang disampaikan oleh umat Islam itu adalah betul. Semua dosa waris, dosa yang akan datang ditumpahkan kepada Yesus. Apakah Yesus berdosa? Ya, semua dosanya orang ada di dia. Gimana ceritanya? Sekarang begini Bang Handi. Saya punya utang. Bang Handi yang tebus. Utang saya ditanggung oleh siapa? Oleh saya yang berutang. Nah, kalau semua orang Makassar punya utang, ditanggung semuanya ke Bang Handi, banyak nggak utang Bang Handi? Woi, saya mati dalam keadaan berutang. Banyak. Nah sekarang kalau dosanya orang Makassar ditanggung oleh Bang Handi, banyak nggak dosanya Bang Handi? Mati dalam keadaan berdosa. Banyak. Nah sekarang kalau orang Bang Handi ini punya banyak dosa, menanggung dosa, kemana Anda membawa dosa itu? Surga atau ke neraka? Neraka. Ke neraka. Oh iya, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Itulah makanya Yesus mengatakan apa? Apa kau bilang? Aku nanggung dosamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itulah yang Al-Quran katakan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Itu Al-Quran mengatakan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu ayatnya tuh. Jadi kata Allah, pada masa di saat manusia semua dihimpunkan semua manusia, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itu yang terjadi. Ada bukti? Matius 7. Nomor 22 sampai 23. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat? Nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apa kalau kayak gitu? Kecewa. Kecewa. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa demikian? Diberi akal. Binatang tidak sholat karena tidak diberi akal. Binatang kemudian tidak bertauhid karena tidak nampak bertauhid karena tidak diberi akal. Mereka diberi otak, diberi akal, tapi mereka tidak gunakan. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu Quran. Nah, tadi kita mendengarkan sahabat-sahabat sekalian, tolong dipiralkan yang ada di TikTok, dipotong-potong ya. Ucapan yang mengatakan memang agama Kristen itu berdasarkan Matius 28 nomor 19 harus dipaksakan untuk diajarkan kepada orang lain, kepada umat Islam. Masih ingat kan tadi? Ada yang mengatakan itu? Betul. Ya? Ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Diakui memang harus dipaksa demi keselamatan. Kalian harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan kalian. Itu tadi ada itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya sedikit demi sedikit orang-orang Kristen ini mulai terbuka bahwa memang agama kami itu sesuai dengan pijakan yang berdata, itu tidak salah ketika dikatakan sebagai agama yang disebarkan dengan kekerasan. Kita lihat, mohon izin teman-teman 1 menit paling lama insya Allah. Di dalam Ulangan 20, data ini adalah data yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia. Kubacakan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka wajib semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu.
Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Saya ingin tanya pada saudara-saudara, orang Belanda ketika datang ke Indonesia menjajah, apakah dia diperlengkapi dengan pedang? Identik dengan ayat itu, data itu. Pedang dan Moncong senjeo. moncong. Tuh, berdasarkan ini. Padahal kalau dipikir ngapain pakai pedang? Kan kalian sudah banyak senjata, udah punya jarak jauh, ngapain pakai pedang? Ya bisa jadi karena mereka mempraktekkan data ini. Kalau dia berdamai, jadikan budak. Kalau mereka melawan, bunuh semua. Hebat kali agamanya, ajaran kitab ini. Ini yang dipakai, ini yang dibawa. Buktinya masih ada hari ini. Buktinya didirikan lembaga Alkitab di Batavia. Bible Iya, Indonesia. Alkitab tadinya di Iya, betul. Batavia. Siapa punya itu? Belanda. Itulah yang kemudian memberikan kitab kepada kalian yang kalian pakai hari ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada di antara orang-orang Kristen ini yang jujur bahwa Kristen memang harus disampaikan dengan kekerasan demi untuk keselamatan. Sama seperti mungkin yang disampaikan tadi bahwa paksalah mereka masuk kan karena rumahku harus penuh. Kan gitu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, saudara-saudaranya, saudara laki-laki perempuan, dia tidak akan bisa menjadi pengikutku. Itu Indonesia merdeka, melenggang mereka jalan. Melenggang patah-patah-patah-patah. Nganape body peco-peco. Karena sudah tenang, Indonesia sudah merdeka. Senyum kemana-mana. Yang cicak jatuh juga senyum. Ternyata cicak, percuma saya senyum. Senyum di mana-mana. Kami ajaran ini, kami adalah kasih, Bu. Hebat kali kalian. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang ingin diskusi, waktu dan tempat masih ada sejam. Sebelum kita Masih ada 2 jam. masak air. Iya 2 jam. Silakan. Masak air. Kerja Rodi. Mas Pandi di respon lagi. Baik, yang naik di atas ini yang Kristen yang mana ya? Natsuk ini Kristen, Julianus Kristen pasti karena namanya kan, betul? Kristen. Oke, langsung ke Pak Julianus aja dulu. Ada tanggapan tadi statement Bang Juma, Bang? Silakan. Waduh, lagi nukang dia. Malam-malam nukang, Bang. Sorry, tetangga. Oh, tetangga. Tetangga suruh tidur aja. Yang saya dengar tuh Zuma banyak memframing ya kalimatnya, dia banyak menambahi kata-kata. Yang mana? Yang satu dulu. Yang mana? Satu. Yang dimana dia soal perintah Yesus untuk memberitakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Di situ tidak ada rahasia paksaan di situ loh. Jadikanlah. Itu perintah atau bukan? Benar. Perintah. Nah, perintah. Kalau perintah tidak dilaksanakan, dosa atau tidak? Tergantung situasi dong. Tidak tergantung situasi dong. Tergantung situasi. Kau aja yang jadi Tuhannya Kristen karena kau yang lebih pintar dari Yesus. Tergantung situasi itu datanya di mana? Tergantung situasi. Ada lakum dinukum waliyadin di agamamu ada. Menjadikan bukan berarti menghalalkan segala cara. Tidak ada paksaan dalam agama Kristen ada. Ada dalilnya? Tak ada. Yang ada jadikanlah seluruh bangsa. Menjadi apa? Menjadi pengikutku. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Yesus, itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Gimana sih? Bagaimana Anda bisa menjadikan? Bagaimana Anda bisa menjadikan seluruh bangsa kalau tidak menghalalkan segala macam cara? Apa bukti kalian menghalalkan segala macam cara? Rela kalian menyebut dan menulis nama Tuhan kami di Bible, sedangkan kalian tidak mempertuhankan Tuhan kami. Itu bukti kalian menghalalkan segala macam cara. Paham sampai sini?
Rela kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Rela kalian menyebut Paulus dengan sebutan Rasul. Rela kalian. Itu masalah terjemahan. Rela kalian menyebut Roh Kudus. Yang kalian sembah, yang kalian maksud itu adalah hantu suci. Rela kalian menggunakan kata Roh Kudus. Demi apa? Demi untuk menjadikan umat Islam sebagai murid Yesus. Sebagai murid Kristus. Oke? Itu bukti. Apa hakmu menggunakan kata Alkitab? Apa hakmu menggunakan kata Allah di Bible? Ada historinya? Tak ada selain daripada kesalahan terjemahan alasan kalian. Pada tahun itu ada seorang ustadz dari Malaysia yang menggunakan kata Allah. Apa nggak bisa diperbaiki? Kalau salah, kenapa masih digunakan? Kalau memang salah, kalau memang itu keliru, kenapa nggak diluruskan? Tapi masih dipakai aja terus. Kenapa masih dipakai aja terus? Karena itu tadi perintahnya, jadikanlah seluruh bangsa, termasuk Indonesia dong, untuk menjadi murid Kristus. Nggak usah malu-malu. Ente hidup di negara yang sudah merdeka. Coba Anda hidup pada masa penjajahan Belanda. Anda akan bertanya, kurang ajar kali Belanda ini. Apa sih agamanya? Kurang ajar kali Belanda ini. Apa sih nama rumah ibadahnya? Kurang ajar sekali Belanda ini, menjajah di mana-mana, merampos di mana-mana, memperbudak rakyat di mana-mana. Apa sih nama kitab sucinya? Coba. Anda akan malu. Jangan memframing dong cuma masalah Belanda. Sekarang kamu tunjukkan bukti Belanda itu menjajah Indonesia atas nama agama sepenuhnya. Memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Memang tidak ada perintah. Jadikanlah kalian umpetin itu. Kenapa kamu menyimpulkan demikian bahwa Belanda karena itu Belanda mewariskan agama. Penjajahan itu hanya karena agama. Gimana sih kamu? Belanda mewariskan dan Belanda mengajarkan. Jangan di-mute dong. Kamu memframing terus nih. Kok framing? Sekarang dari mana asalnya agama Kristen ini? Di Indonesia ini? Kutanya samamu. Jawab. Banyak dari Portugis. Dari Portugis. Portugis ini negara penjajah atau bukan? Kok negara penjajah? Kamu harus tahu situasi di pada masa itu dong. Saya tanya dulu, Portugis ini termasuk negara penjajah atau tidak? Jangan mengatakan nanti dikatakan penjajah kalau menjajah Indonesia ya. Portugis ini pernah nggak menjajah? Portugis ini menjajah tidak? Ada nggak negara-negara jajahan Portugis? Kutanya samamu. Ada. Tapi kamu tunjukkan dong dalil yang sah kalau mereka melakukan itu atas nama agama dong. Nah sekarang orang Portugis ini agamanya apa? Kitabnya apa? Tuhannya siapa? Lo kok lari ke sana? Masa kamu melarikan politik pada zaman itu dengan agama gimana sih? Anda mengatakan bahwa Belanda tidak mengajarkan agama. Saya katakan, selain Belanda siapa? Portugis. Oke. Jangan lari di situ dong. Kita di mana dia pergi, di situ dia tanamkan Saya bisa agamanya. Nah, silakan. Oke. Boleh saya nih gantian? Iya, silakan. Jika kamu menarik ukur dengan konteks penjajahan ya, agama yang anarkis itu, kita tarik ulur aja ke tokoh sentral di agama kita masing-masing. Oke, tokoh sentral di agama Kristen itu tentunya Yesus kan? Dan siapa bilang? Sentral di agama kalian baginda Muhammad. Offside. Pendiri agamamu itu Paulus. Dialah Paulus pendiri agamamu yang menganiaya murid Yesus. Jangan kau bawa-bawa Yesus ya. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan kau bawa Yesus. Tokoh agamamu itu adalah Paulus. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Jangan kau bawa Yesus. Jangan. Diskusinya nggak satu-satu, ini nggak tertib, ini kayak anak kecil semua ini diskusinya. Lu bisa tertib nggak? Lah buktinya Zuma yang katanya hebat. Lu bisa tertib nggak? Sekarang lu mau tertib nggak? Itu kan lu kok sendiri nggak tertib? Lu mau tertib nggak? Nah sekarang lu tanggapi tuh kalau mau tertib. Tanggapi dengan data. Lanjut. Kalau saya menanggapi Zuma ini begini, dia tidak paham apa-apa, tapi hanya teriak-teriak nggak karuan gitu. Sekarang kok pakai data coba? Coba. Buktinya begini, ketika kamu pakai data sekarang pakai data. Iya, makanya simak dulu.
Buktinya Langsung begini. pakai datang, nggak usah pakai pengantar. Tuhan kami namanya Allah katanya. Berarti dia itu tanpa sengaja. Mau ngapa sih ini orang ini katanya mau tertib? Allah itu milik semua. Biasa jurus umat setan gitu. pelan. Udah diturunkan. Jurus setan itu begitu. Pelan. Wahai Adam, makanlah buah itu. Kapan kau mau makan, maka kau akan hidup kekal. Adam nggak mau. Setannya mundur, enggak. Wah, aku harus mengalahkan orang ini. Aku datangilah istrinya, Hawa. Iya, paman. Makanlah buah itu. Kalau kau makan, kau akan hidup yang kekal. Dimakan karena halusnya caranya. Cara penyesatan itu halus sekali. Halus. Saking halusnya, kata Allah dibaca Allah. Kenapa nggak ada yang berani on cam ini? Coba deh wajahnya diliatin gitu loh. Coba kau on cam dulu kalau kau mau berani on cam. Coba. Kau suruh orang on cam, kau sendiri enggak? Lah ini saya udah on cam nih. Saya udah on cam, udah lihat muka saya enggak? Mana? Coba lihat. Ini. Oh, gelap begini. Kok gelap gimana? Coba sampean ada enggak mukanya? Ya, Jangan terus mau doang. apain di sini? Mau ngapain naik di sini ngapain? Yang ngapainnya ikut gabung aja, slow bang, slow aja, slow. Ya terus mau naik ke sini ngapain? Ya slow aja, ikut diskusi. Ya diskusi. Topiknya apa? Ya ngikut aja saya. Oke, asal usul Kristen dari mana? Silakan. Oh dulu kita ini nggak ada. Ditanya asal usulnya, dulu kita ini nggak ada. Payah orang Kristen. Nanya ke saya juga Muslim, gimana sih? Hah? Saya aja Muslim nanya asal usul Kristen. Mana saya Muslim. Muslim. Coba saya tes dulu. Saya tes Coba dulu kalau besarin, Muslim. besarin. Coba sholat jenazah berapa rakaat kalau kau Muslim? Sholat jenazah? Iya. Ya cuma 1 rakaat. Gimana sih? Satu rakaat Pak De. Nasibmu Pak De baru naik. Itulah aku bilang tadi. Setan itu cara penyesatnya halus sekali. Sholat jenazah 1 rakaat. Saya Muslim malah diketawain, gimana sih? Aduh, parah. Aduh. Oten. Kenapa lah kalian ini? Kayak Paulus mengaku pengikut Yesus, Kristen mengaku pengikut Yesus. Ini lagi mengaku-ngaku Muslim. Oten. Tapi nggak apa-apa sih. Bukan Kristen kalau nggak kayak gitu. Apa saya perlu kasih KTP? KTP nggak menjamin. KTP bisa diedit 5 menit, bisa diedit KTP. Buktinya Anda mengatakan Anda Muslim, Anda sholat jenazah 1 rakaat itu sudah membuktikan. Ya Juma, jangan membual dong Juma, oke? Ya kan. Kamu berani nggak bandingin Yesus dengan Muhammad terkait masalah ini dalam konteks? Boleh. Paulus aja. Mana dia? Naik lagi. Kita bandingkan antara nabiku dengan Tuhanmu. Ini bagus ini. Oh, Nabi PS Tuhan ya? Iya, rendah banget. Ntar dulu kau Jordan, ini selesaikan dulu ini Kristianto ini. Sholat jenazah 1 rakaat. Bang, ya. saya kan nggak pernah jarang sholat jenazah. Sholatnya 5 waktu gitu loh. Tanyanya sholat 5 waktu lah. Oke, sholat subuh berapa rakaat? 2. Isya 4. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3. Niat sholat subuh apa? Usul ya tergantung munfarid atau berjamaah. Selalu. Ya udah, jamaah. Imam jadi imam apa jadi makmum? Serah.
Usoli fardhu subhi rok'ataini mustakbiral kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi Yesus itu siapa menurut kamu Yesus? Pergi dia. Siapa yang tiki dia? Kenapa diragukan dia Bang Andi sebagai muslim? Awalnya gimana? Sholat jenazah 1 rakaat. Enggak lo awalnya gimana kok bisa diragukan gitu loh? Enggak, dia mengaku muslim, tapi saya langsung tes. Tapi cara ngomongnya Dia kan suruh dia suruh buka kamera semua orang. Kirain ada pernyataannya yang aneh. Ya aneh lah itu. Dia minta seakan-akan ditantang kita di sini. Yang menantang Pak De. Lah kok muslim nantang muslim ini gimana ceritanya gitu? Ya itu dia tadi makanya aku bilang. Makanya dites sama Bang Handi, sholat jenazah berapa rakaat? 1 katanya. Padahal sholat jenazah itu ya 12. Enggak pakai rakaat. Pertanyaannya salah dia jawab. Ya Jordan Marpaung, selamat pagi. Masih malam. Selamat malam. Silakan bro, ada tanggapan? Saya mau bertanya nih sama Allahnya Islam nih. Anda Kristen? Tidak. Kristen. Oh iya. Halo. Silakan. Saya boleh bertanya? Iya. Saya mau bertanya, kenapa Allahnya Islam memperbolehkan zina? Kenapa ya? Di mana datanya? Ini lagi. Di mana datanya Bang? Di ayat Perlatak zina juga. 8. Coba dibaca. Al-Furqan ayat 8. Wis mantap ini. Mantap. Coba dibaca dulu Bang. Coba baca lah. Itu kan kitab Ya Bapak. Allah. Ya Allah ya Karim. Bukannya yang boleh zina itu di dalam kitabmu ya? Kan saya bertanya Pak soal Allah Islam. Soalnya ini ada di Al-Quran. Al-Furqan ayat 8. Coba Juma jelaskan kenapa. Al-Furqan ayat 8 nggak mau membahas zina loh. Kenapa Allah memperbolehkan zina? Kalau tidak dihukum Coba mati. saya baca ya. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat Coba makan dari tayangkan hasilnya. ayatnya, Pak. Coba tayangkan ayatnya. Nih. Lu bertanya lu merintah lu. Iya, ini memang oten nih kalau nggak fitnah nggak laku memang. Amsal 7 meluncur. Iya, kok kamu bilang di situ zina Bang? Nih ayatnya nih. Nih, baca baik-baik itu. Nih ya, nih. Al-Furqan ayat 8. Nih, baca. Nih. Dibacakan dong. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, ya? Tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Mana di situ zina? Mana zinanya bro? Kau ini gila. Hosea 4 nomor 14. Tampilin Pak De, Hosea 4. Tidak akan menghukum anak gadis perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersunda. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Mari kita berzina sampai pagi. Siapa yang dipersatukan Tuhan tak boleh dipisahkan kecuali maut. Tapi kalau mau cerai boleh, asalkan syaratnya bersih. Orang Kristen tak boleh cerai
Tapi boleh saja asalkan syaratnya dilalui, yaitu bersinar. Sudah. Lu gimana sih bro? Bahwa Al-Furqan ayat 8 nggak ada kata zina di situ, nggak ada. Itu untuk orang salib. Mudah-mudahan mati lampu di tempatnya biar dia nggak gogel. Mudah-mudahan kotanya habis. Dia menuduh harga cabai di pasar lagi pada naik mahal, tapi dia kasih data harga oli. Gimana sih lu bro? Yang boleh berzina, yang nyuruh berzina itu Tuhannya, Kristen. Bahkan istri orang diambil untuk diprot-prot di tempat umum. Mana ayatnya? 2 Samuel 12, 11, 12. Gitu loh. Oh, orang di Tuhanmu yang kayak gitu kok malah dituduhkan ke Islam. Ada-ada aja. Bahkan pernikahan di dalam Kristen itu asal nempel ya jadi suami istri. Mana ayatnya? 1 Korintus 7. Nah, itu jelas itu. 1 Korintus 6. Firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan atasmu. Memang pengikut Muhammad yang ini orang datang gila kayak dari Muhammad kaum ini. keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Muhammad gila, kenapa dibilang itu? Nah, mana dalilnya? Kenapa Berita berzina Muhammad dibilang mana? gila? Bahaya. Lari ke Matius 5 nanti. Makanya Yesus disebut Muhammad gila. cukup aja Muhammad yang gila. Lah Yesus juga gila. Allahu Akbar. Gimana sih Di Yesus juga Markus gila? 3. Markus 3:21 Yesus gila. Kalau di dalam Al-Quran yang menuduh gila adalah orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Sementara kalau di Bible yang nuduh Kenapa Yesus Muhammad gila dibilang adalah gila sama muslimnya di situ? sama ada sama Muslim. Oh, goblok. Itu yang menuduh itu orang kafir. Parah nih, parah. Udah, cari yang waras. Parah. Pengikut setan, Iya, pengikut setan ini parah. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Tidak cocok Bang Andi, tidak cocok Bang Zuma cocok. Dan Waktu peranakanlah. kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Ayu, tidak waras lagi. Siapa yang tidak waras lagi? Yang tidak waras lagi menurut Markus 3:21 adalah anaknya Maria. Kaset rusak. Aduh. Bawa-bawa fitnah, gak ngerti Bible-nya yang menampar sendiri. Parah. Al-Furqan ayat 8 katanya ada zina di sana, dibiar. Gimana sih ini orang? Dia salah baca, sihir, dibilangnya zina. Karena tujuannya bukan untuk belajar, hanya untuk menghujat. Salah baca dia, sihir, dibilangnya zina. Parah.
Makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing, monyet, biawak. Kurangin. Jangan sering-sering. Sekali-sekali aja. Sekali siang, sekali malam, sekali pagi, sekali sore, sekali petang, sekali subuh, sekali tengah malam. Jadi jangan sering-sering. Begitu. Baik, silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan. Nggak cocok. Itu ada Borunaga itu. Borunaga siapa itu Borunaga? Borunaga. Ya. Bang Andi disapa aja, saya naikkan Bang Andi nah. Kenapa ya kalau Oten itu yang penting ngomong belakang pembuktian gitu ya? Yang penting ngomong dulu, malu belakangan gitu. Malu belakangan. Karena bagi mereka yang penting itu bisa menghujat gitu. Bukan bagaimana dialog yang baik. Nanti kalau dibilang cukur, cukur, palapor, ya kan, cemen loh. Bawa akal kalau naik lah. Saya yang naikkan ya, saya pilih-pilih, saya naikkan Kristen ya. Bang Andi yang sapa ya. 80 permintaan, ya Allah ya Karim. 80 setengah Pak Dek. Bang Yoma ada setengah. Ayolah, bawa ya, diskusi lah ya Pak. Janganlah kau mau ada kebencian. Ayolah. Ayo bro, yang baru naik siapa nih? Mifagi. Halo bro, Mifagi. Selamat pagi. Selamat sore menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang menjelang pagi. Silakan. Gak mau ngomong, Gaps. Selamat sore. Gaps. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Saya suka ruangan ini, room ini. Saya ada tanya satu perkara. Bukan soal Kristen, bukan soal Islam. Di Indonesia masih ramai orang yang beragama Hindu kah? Macam di Masih Bali. banyak Bang. Enggak. Berapa persen doang? Sedikit. Enggak ramai, sedikit. Enggak ramai ya? Enggak. Sekitar 2%. 2%. Budayanya macam kita, pakai songkok, pakai ini semua kan? Sama saja pakaian. Kalau Hindu nggak suka niru-niru, enggak. Kalau Hindu nggak suka niru-niru seperti Islam, enggak dia. Oh, memang pakaian tradisinya. Ya, dia punya jati diri tersendiri dia. Oh, Nggak kayak Oten. Saya heran lah. 2000 tahun sudah kita, 100 tahun lah. Masih dong dalam keadaan asal usul awal kita agama asal usul mungkin begitu. Tidak berubah, turun temurun. Soalannya apa yang menyebabkan mereka kekal beragama demikian? Hindu. Ya karena Indonesia ini menghormati, tidak memaksakan orang memeluk agama. Itulah indahnya Indonesia. Oh, cantik. Satu jawaban tepat, betul. Ya, kalau kenapa mereka tidak jadi Kristen oleh Belanda? Paci Gaps, izin disapa dulu yang naik ini ya. Paci ya. Saya. Sekejap ya Paci ya. Saya mengisi lapang saya. Oke. Bang Jenny sama Gioror ini Kristen atau Muslim? Paci di mute dulu Paci ya.
Kami tak dengar cakap nanti nih. Jenny, jangan sok Melayu pula kau, gak enak didengar. Jenny Gioror, Kristen atau Muslim? Cahayu. Bang Andi, hadapi di atas Bang Andi. Gioror, selamat pagi. Pagi. Ada yang mau disampaikan? Oh, tidak. Ya udah kalau tidak. Oh, ada Pak Cik satu dari Malaysia nih. Pak Cik, Malaysia Hidayah. Apa ini tante ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Segi host. Iya, Bang. Bang Gib tadi macam orang Sabah, Bang Andi. Orang Sabah kah dia? Ya, Sabah dia. Oh, bagus. Islam ya? Muslim dia, sepakat. Muslim. Alhamdulillah. Lanjut. Beliau ingin membangun pesantren dia itu. Masya Allah. Di mana? Ya, Pak membangunnya? Pak Cik Gaps, dibuka minnya cakap-cakap sikit lah Pak Cik. Dia rencana mau membangun pesantren di Indonesia. Oh, Indonesia. Berkolaborasi dengan apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Tidak juga. Saya ini hanya kalau kami di sini ketua bahagian Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah. Oh, di mana di Sabah? Mana bosku? Saya di Lahdatu, saya ketua bahagian. Bagian macam cabang lah kalau mungkin Indonesia. Iya. Daerah tuh saya ketua bahagian Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah. Iya. Alhamdulillah ya. Selalu support rom sebagai orang Sabah. Aku pun orang Sabah juga. Aku orang Telupin. Harapan saya selalu support lah rom apologet Indonesia, Malaysia. Intinya kita sama satu wadah kita, satu perjuangan begitu. Insya Allah. Saya minat dengan terutama apabila ustad atau apostol, apa dipanggil apostol? Apologet. Hebat, sungguh hebat. Dengan penuh dengan data penyampaian begitu hebat. Saya teruja lah, saya suka dengar. Terima kasih. Saya belajar juga mau memahami. Kalau ada tanya, tadi saya di ruangan Kristen kan, saya mau bercakap beberapa perkataan cakap. Saya mau tanya tentang asal usul Yesus. Bagaimana dia dikatakan sebagai anak Tuhan? Saya tanya dorang lah. Saya mencoba mau tanya tuh. Tapi dong turunkan saya. Jadi begini Pak Cik, Tuan minta maaf aku mau kasih perfungsian sejak sebab kita di Malaysia ini belum begitu terlalu terbuka tentang dialog. Lintas agama kamu pun tahu sebagai orang kerajaan, wakil kerajaan. Dilarang di sini. Bangsa, agama dan Ya, begini Tuan, kalau yang namanya rom Kristen berusaha jangan naik dulu. Bukan kita melarang sebab memang bukan kita menganggap kita ini tidak ada ilmu. Semua orang Islam itu berilmu. Tapi begini ya, untuk naik di room Kristen itu, bahwa ketika kita mengasih tahu Al-Quran, 30 juzuk 114 surah, dia orang anggap itu adalah wahyu syaitan, wahyu iblis. Jadi tidak ada guna kita kasih tahu. Sementara room yang kita dengar macam sedap kalau dengar ini, contoh kalau kehadiran Bang Zuma ini, sama Aki Sugi, Bang Andi sendiri, Andi Celebes. Karena kita roomnya itu tertib. Bila kita membahas sesuatu keimanan, karena kita tidak boleh merendahkan keimanan orang lain. Takutnya kita, nanti kalau di room Kristen, kita tanya sama orang, malah kita tanya balik, akhirnya kita jadi tidak dapat mengawal amarah, dan di situ nanti terlontar hujah-hujah yang tidak sepatutnya diadakan dalam room dialog. Akhirnya kita terpunis hukum. Jadi sebab itu kalau boleh jangan dululah naik di room Kristen, belajar sejak kalau maupun mau naik sekejap minta naik di room Islam dan coba perjelaskan kalau ada yang mau disampaikan atau mau dikoreksi. Begitu Pak Cik, mudah-mudahan perfungsian ini boleh diterima lah. Ya saya terima, terutama saya mendengar apabila benda saya coba naikkan 2-3 perkataan lah. Supaya kita memahami apa lebih mendalam tentang iman mereka terhadap agama mereka.
Bandingkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat. Saya mau tanya tuh ya. Jangan bahas itu Pak Ci. Nggak enak, nggak ada Kristen ya Pak Ci. Iya. Iya kan? Insya Allah nanti kalau Tuan boleh dengar nanti kalau ada Kristen di atas nanti itu semua akan terungkai juga itu. Nanti semua dari solusi dari pertanyaan Tuan tuh akan terjawab nanti kalau ada Kristen di atas. Saya suka dengar Pak Juma. Terima kasih banyaklah kawan-kawan dalam. Saya mengikuti ini sebenarnya. Tadi kami live awal lagi dengan wakil-wakil rakyat. Tapi saya suka mau masuk sini. Kalau ada ruang begini saya dengar. Masya Allah. Ada yang lain berbahas silakan. Masanya terlalu lama Pak Ci. Terima kasih Pak Ci. Salam kenalan semua. Oke Pak Ci, masanya terlalu lama, kita kembali diskusi ya. Iya. Ayo Kian Wijaya, silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Assalamualaikum, selamat malam Bang semuanya. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Saya hanya ingin bertanya sekedar untuk tahu gitu Bang. Dari komal-komal sebelumnya saya mendengar Yohanes 1 itu duluan Yohanes lahir apa Yesus itu lahir itu Bang. Sementara saya mendengar komal-komal berikutnya Yohanes itu diutus oleh Tuhan mereka sendiri. Berarti duluan Yohanes atau duluan Yesus itu Bang? Saya bukan keluarganya Bang, saya nggak bisa menjawab. Saya masuk ke room Kristen Bang, mereka malah memuja saya Bang, tidak memberikan penjelasan dan keterangan yang valid. Ya udah, di kitab mereka. Ya udah, untuk yang kedua kalinya jangan masuk lagi ya Bang ya. Oke Bang. Oke Bang. Oke Makasih Bang. Yo. Gimana saya mau jawab? Saya bukan keluarganya, saya nggak ngerti lah. Mana nih yang naik nih? Duh, kok muter? Jadi Bang, kalau ya saya Islam Muslim cuma kurang sih memahami arti Islam itu sendiri di Al-Quran Bang. Apakah benar di Al-Quran itu tertuliskan